suci tapi tidak mensucikan. Nyana suci tapi ente bisa nyucikan batu. Termasuk air yang suci tidak mensucikan, seperti air yang tadi yang mukoyan itu, yang ada embel-embel, yang embel-embel pasti selalu ke bawah, kayak macam cai teh, cai kopi tadi. Termasuk dari cai mustakmal. Cai mustakmal eta cai nu urut make, urut ngalaulu ditandean. Nah, eta mustakmal cai eta. Bekas menghilangkan hadas atau bekas menghilangkan najis. Itu air mustakmal. Air mustakmal ya urut make, urut dipakai bersuci. Eta termasuk suci air tersebut, cuman tidak bisa mensucikan, tidak bisa dipakai untuk cebok, untuk ngalaudu, mandi, itu bisa. Meskipun nyana suci diinum, ditaheur, dipasak, tapi dipakai geus ngalaudu mah ngalengitkeun hadas atau menghilangkan najis itu sudah tidak bisa karena geus urut make. Nah, air itu bisa menjadi mustakmal apabila satu airnya sedikit. Ukuran sedikitnya sakumaha kurang dari 2 kula. 2 kula itu kurang lebih 170 liter lah. Jadi lah mau 170 liter mah urut make dipakai di tengah naon. Ongkos masjid-masjid baheulanya kulahna golan teh ya. Atau mana? Saya sareng liter aja meureun. Jadi kalau air sedikit kayak 1 ember, itu airnya habis dipakai nggak bisa dipakai lagi kalau satu bisa dikategorikan dia mustakmal apabila satu airnya sedikit. Artinya sedikit kurang dari 2 kula. Ukuran 2 kula kalau dikonversi kepada liter kurang lebih 170 liter. Itu paling rendah cek ulama segitu. Maka talamun hieun kula di imah usahakeun kudu leuwih sakitu muat cai. 2 kula tuh kalau wadahnya kotak 50, 50, 50, 50. Panjang kali lebar kali tinggi itu 50. Insya Allah tuh volumenya kalau penuh pas cukup 2 kula. Kalau menyeun kula di imah ada gede. Minimalnya 50 kali 50 kali 50. Supaya mencapai 2 kula. Akhirnya bisa dikobok ngalamun teh bisa. Yang kedua dikategorikan mustakmal apabila dia sudah dipakai oleh sesuatu yang tidak bisa tidak. Kayak macam mana? Bersuci yang fardu, menghilangkan najis atau menghilangkan hadas. Bersuci yang fardu seperti apa? Kayak kita nih mau sholat kan kita wajib wudu. Iya, budak leutik ya. Anak urang nyandik sholat, ada ngalawu. Pan ya nama can wajib sholat. Maka wudu lagi henteu wajib. Henteu wajib tak urut wudunya nama henteu mustakmal. Yang mustakmal itu kalau bekas dipakai oleh seseorang yang melakukan hal itu tuh wajib gitu. Fardu toharoh. Jadi toharoh dia itu bersuci dia itu wajib sifatnya. Make cai eta tak urut make nah eta jadi mustakmal. Sehingga kalau dipakai oleh seorang anak kecil yang dia belum wajib wudu karena belum wajib sholat, tapi nyana ngalaulu tah urut wudunya nah eta henteu mustakmal. Jadi syarat air itu bisa disebut mustakmal dipakai di dalam sesuatu yang tidak bisa tidaknya wajib. Sehingga berarti wudunya anak kecil, air bekas wudunya itu tidak termasuk mustakmal. Karena wudunya itu wajib. Atau bekas bersucinya perempuan kafir. Ada perempuan nih habis haid, kan harus mandi. Orang ahli kitab misalnya. Ini membahas ahli kitab dulu ya, Nasrani atau Yahudi. Tapi yang baheula. Karena yang kalau Nasrani dan Yahudi yang Nasrani sekarang dan Yahudi sekarang itu ulama meragukan status ahli kitabnya.
Ada yang bilang masih tergolong ahli kitab, ada yang bilang tidak. Karena apa buktinya? Nu kuarina teu meunang dikawin urang. Haram. Mun baratu meunang. Baratu meunang. Misalkan nih ayat Igosil kafirah litahilu halilihal al muslim. Seseorang yang sedang perempuan kafir sedang haid, setelah haidnya berhenti kan jangan dulu dipakai sama suaminya, kecuali mandi dulu. Dia mandi dia biar bisa digauli oleh suaminya yang muslim. Ya baginya nama mandi sarua bae kan. Karena apa masalah kina ieu jelema Islam untuk menggauli istri setelah haid dia harus mandi setelah mandi dulu. Makanya mandi tak urut mandinya natea itu tidak menjadi mustakmal. Sebab itu bukan ibadah, itu hanya untuk memperbolehkan suaminya menggauli. Karena syarat ibadah bisa ibadah satu, orangnya Islam. Kita bisa dikategorikan ibadah. Apapun yang dikerjakan bisa menjadi nilai ibadah karena kita punya keimanan. Tapi lamun teu boga keimanan moal bisa malah ibadah. Maka orang yang non muslim atau cara ceknya ibadah ya nilai. Karena syaratnya tidak ada satu Islam. Maka ibadah naon syaratnya pertama muslim. Syarat sholat Islam balik berakal. Syarat puasa Islam balik berakal. Islam heula naon. Atau wudunya mazhab Imam Hanafi. Orang yang bermazhab Imam Hanafi wudu dalam mazhab Imam Hanafi tidak wajib niat. Niat itu hanya penyempurna, bukan syarat sah. Orang kan mazhab Syafi'i rukun wudu yang pertama niat. Karena ada bahasa di dalam hadis innamal a'malu binniyah. Sahnya suatu amal itu oleh niat. Dia dimaknai seperti itu oleh Imam Syafi'i. Tapi oleh Imam Hanafi mah bukan sahnya, sempurnanya suatu amal itu dengan niat. Maka kalau sahnya suatu amal harus dengan niat, berarti lamun teu niat teu sah cek Imam Syafi'i. Cek Imam Hanafi mah sempurnanya suatu amal pakai niat. Berarti kalau tidak pakai niat tidak sempurna, cuman sah. Tak ada orang bermazhab Hanafi misalnya dia berwudu yang tidak pakai niat, maka airnya itu tidak jadi mustakmal, bisa kita pakai. Ya, mengajar urut bekas wudu dia. Karena kita tahu dia wudu nggak pakai niat. Karena niat posisi dalam ibadah menurut mazhab Hanafi adalah hanya kesempurnaan. Kita disebutkan nukos itu ikhtilaful ummati rahmatun. Berbeda-bedanya ulama itu rahmat. Berbeda jelema pinter mau rahmat, tapi jelema bodoh mau rocet. Padahal hadisnya sama yang diambil dari hadis itu. Tapi penafsiran beda. Cek Imam Syafi'i sahna eta teh. Cek Imam Hanafi bukan sahnya, tapi sempurna. Selalu benar atau wala di akhirat. Dan bisa anu salahnya tetap menang ganjaran. Nah itu ya fikih hasil ijtihad. Orang berijtihad kalau benar ganjarannya 2, kalau salah ganjarannya 1. Jadi mau ikut siapa aja nggak apa-apa. Cuman orang maluis mazhab Syafi'i pakai. Zaman Syafi'i orang ternyau kabeh. Sekarang pindah. Anu Syafi'i bapak najek. Yang ketiga, bisa dikategorikan mustakmal itu ayan fasila ala kutwi. Setelah lepas dari anggota badan. Jadi nyana geus nyaklak handap. Aya di dieu keneh mah teu. Jadi geus bisa, geus lepas, geus netes. Kalau anu keur dileungin keneh mah teu teman.
Yang keempat, Allah yanwi iktiraf. Ketika ngambilnya tidak niat untuk iktiraf. Itu niat iktiraf itu niat ngambil, menjadikan tangan kita seolah-olah gayung. Maka wudu dina cai sa ember ngecor ya bisa. Asalkan ketika orang nyiuk eta niat orang nyiuk iktiraf ngaranna. Itu ada itu. Dari jangankan segede gitu nih, segede iya bisa nggak lalu segede gitu. Cai sakit bisa. Kita acara praktek acara. Si orang kedaruratan naon eta ngana iktiraf. Maka ketika mun aya cai sakit pokos kula anu urang di material teh ya. Mata leutik tah. Oh, teman dua kula. Urang di WC umum misalkan kalau karena apa yang aya cai dirinya doang. Gayung di kumaha eta. Jamun dikobok urang eta mah bisa mutakmal. Eta carana urang ketika masuk itu niat iktiraf kan. Niat menjadikan tangan kita seolah-olah gayung. Nggak masalah. Berarti tidak dikatakan mustakmal. Kalau tidak diniatkan iktiraf, maka jadi mustakmal kena sebab ieu leungeun anggota wudu. Apa niat iktiraf itu? Ayyanwiyal mutawaddi niyata iktiraf ba'da ghusril wajhi. Setelah membasuh muka, si orang yang berwudu itu mutawaddi itu niat iktiraf, menjadikan tangannya sebagai gayung. Jadi pas nyiumna tak iktiraf, dikara kayekeun. Kan niat iktiraf deui kayekeun. Sebelum memasukkan tangan ke dalam wadah, kita niat menjadikan tangan seolah-olah gayung. Kalau tidak meniatkan iktiraf, maka air tersebut jadi mustakmal nantinya. Kita niat iktiraf, opat syarat itu yang menjadikan air menjadi mustakmal. Kalau tidak ada 4 syarat itu, salah satunya tidak ada, maka air itu tidak menjadi mustakmal.